Rogo Sukmo saya ada zodiak Cancer Cancer. yang ada di Batam. Seorang laki-laki Laki-laki. berumur 12 tahun, hidup berdua dengan bapaknya yang tinggal di hutan di pinggir jalan, yang mana rumahnya seperti tenda. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri Saya Ki Macan yang akan berbagi informasi untuk ramalannya Ki Macan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk bisa memberikan informasi ramalan insya Allah akurat. Ki Macan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir niki pangestu, matur nembah nuwun, sehat walafiat, kinyis-kinyis, semua berkat, doa-doa dari kakak-kakak semuanya, para penontonipun Pintu Misteri yang setia mendukung, mensupport Pintu Misteri sampai saat ini. Terima kasih banyak Mas Jawir ucapkan, Ki Macan ucapkan untuk kakak-kakak semuanya, para penontonipun Pintu Misteri, dan tak luput pun juga terima kasih banyak ini untuk saudara tak terlihat nipun Mas Jawi dan Ki Macan yang berada di 10 tempat yang terus dan selalu support Pintu Misteri sampai saat ini. Doa terbaik dari Mas Jawir, Ki Macan untuk semuanya, semoga saja kakak-kakak penonton nipun Pintu Misteri selalu didekatkan dengan orang-orang yang baik, dijauhkan orang-orang yang toksik, diberikan selalu kesehatan, panjang umur, murah rezeki. Dan untuk saudara tak terlihat Mas Jawi dan Ki Macan yang berada di 10 tempat, terima kasih banyak. Doa terbaik dari Mas Jawi dan Ki Macan untuk saudara tak terlihat semuanya, semoga selalu diberikan kebahagiaan di alam langgeng, di dimensinya masing-masing, dan yang sedang menjalankan sebuah proses untuk naik tingkatan, naik level, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa, pencipta penguasa alam semesta. Kagem sedayanipun, rahayu, rahayu, rahayu. Wah, Ki Macan, ini saatnya Ki Macan akan melakukan doa. Wah, dengan dupa semesta. Mohon maaf Mas Jawi lupa menyalakan ya, Rek, ya. Nah, dengan dupa semesta ini, Rek, ya. Ini dupa semesta media dari Ki Macan ya, Rek, ya. Jika menginginkan dupa semesta, silakan bisa menghubungi admin 1, admin 2, dan admin 3. Bahkan ada di toko online pun juga ada. Carian di Shopee Pintu Misteri. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya membakar dupa semesta, bertujuan untuk membantu para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan hidupnya, supaya akan ada segera pertolongan, mukjizat, bantuan, dan rezeki besar di beberapa hari ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih atas supportnya. Terima kasih atas bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Saya tidak akan pernah capek, saya tidak akan pernah lelah, apalagi jenuh, untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana,
Diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin ya Allah. Dikuatkan hati, pikiran dan mentalnya. Dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya. Amin. Dijauhkan dengan orang-orang yang jahat. Didekatkan dengan orang-orang yang baik. Diperbaiki lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik. Amin. Dilancarkan rezekinya. Dilancarkan usahanya. Dilancarkan pekerjaannya. Dilancarkan urusannya. Dilaris maniskanlah dagangannya. Dilunaskan semua hutang piutangnya. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana. Dan semoga untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan dan cita-citanya segera secepatnya terkabul dan dituntun ke kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Diperbaikin lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya. Dijauhkan dari sifat sombong, iri, sirik dan dengki kepada orang lain. Diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini dengan dupa semesta diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillah. Ya, seperti biasa, sebelum saya melakukan rogo sukmo setiap hari, saya selalu melihat video-video terbaru dari Pintu Misteri. Saya lihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya. Terima kasih atas kolom komentarnya. Tuhan dan alam semesta telah kumpulkan orang-orang baik di kolom komentar Pintu Misteri. Kalian orang-orang hebat. Ya, apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Doa-doa yang baik yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri, itu akan berbalik baik kepada kalian sendiri. Begitu juga sebaliknya, kolom komentar negatif. Jangan pernah salahkan takdir, jangan pernah salahkan Tuhan apabila dalam kehidupan sehari-hari kalian selalu mendapatkan hal-hal negatif atau hal-hal buruk dalam hidup. Karena hasil dari perbuatan kalian. Ya, saya yakin sekali di kolom komentar Pintu Misteri, sebenarnya kalian banyak ingin didoakan, tapi kalian menghilangkan yang namanya ego. Kalian mendoakan orang lain. Jangan khawatir, doa-doa yang kalian tulis itu akan berbalik dan membantu kalian sendiri. Amin ya Allah. Saya selalu ingatkan untuk para saudara-saudaraku di luar sana, tanamlah kebaikan sehingga kebaikan itu akan membantu pada saat kalian kesusahan. Ya, dan juga saya berterima kasih kepada saudara-saudaraku di luar sana yang telah mengirimkan video Pintu Misteri ke sosial media kalian. Semoga video-video Pintu Misteri ini bisa bermanfaat banyak untuk orang lain di luar sana dan menjadi motivasi hidupnya. Amin ya. Dan juga bisa bergabung di keluarga besar Pintu Misteri. Ya, saya lihat di kolom komentar, ya, banyak sekali manusia-manusia yang ikut andil di sana. Tapi kalian juga harus tahu, di kolom komentar di bawah ini yang ribuan itu bukan hanya bangsa manusia saja. Tuhan dan alam semesta telah mengutus saudara-saudara kita tak terlihat, wong samar, makhluk astral dari 10 tempat yang selalu berpartisipasi memeriahkan kolom komentar Pintu Misteri, yang mana mereka diutus untuk menilai aura positif dalam tubuh manusia. Alhamdulillah. Ya. Jadi kalau kalian ingin menanyakan bagaimana aura saya, jangan jauh-jauh. Jangan pernah tanyakan dengan spiritual sana, sini, situ. Silakan memberanikan diri untuk mengetik kolom komentar Pintu Misteri. Lihat
Berapa banyak kolom komentar kalian dibalas dari orang-orang dan makhluk-makhluk astral? Kalau 100 orang yang membalas kolom komentar kalian, saya yakin sekali kalian sedang dikelilingin aura positif dalam tubuh kalian, yang mana aura positif itu akan membantu kehidupan kalian di dunia ini. Kalau kalian sedang titik terendahnya manusia, hutang banyak, diremehkan orang, direndahkan orang, pekerjaan hancur, rumah tangga hancur, jangan khawatir. Kalau kalian dikelilingin aura positif itu akan membantu mempercepat proses itu semuanya. Ingat, mempercepat, bukan menghilangkan. Karena kalau menghilangkan, kalian tidak akan pernah mendapatkan pelajaran. Tapi kalau dipercepat, kalian masih tetap mendapatkan pembelajaran. Ya, dan juga kalau kalian di posisi sakit yang tidak kunjung sembuh, jangan khawatir, pertahankan aura positif itu. Karena alam semesta membantu mengikis penyakit dan mengangkatnya. Tidak ada yang tidak mungkin. Lalu, kalau kalian sudah mempunyai aura positif itu, jaga dengan apa? Sikap, tingkah laku, perbuatan, dan perkataan harus baik, sehingga aura positif itu selalu mengelilingi kalian. Dan kenapa admin dari Pintu Misteri tidak pernah membalas kolom komentar kalian? Karena itu sudah tanggung jawab dari saudara tak terlihat untuk membalas aura positif dalam tubuh kalian. Hanya di Pintu Misteri kan? Kalian ketik kolom komentar, yang balas dan mengaminkan banyak sekali. Coba ketik di kolom komentar orang-orang di luar sana. Apakah banyak orang yang mengaminkan doa-doa? Itu bedanya. Ya, walaupun alhamdulillah penonton Pintu Misteri walaupun tidak terlalu banyak, tapi alhamdulillah. Tapi ya, saudara yang tak terlihat itulah yang selalu konsisten dengan tugasnya, mengaminkan doa-doa kalian. Ya, percaya tidak percaya. Ya, karena goib itu tak ada bukti dan tak terlihat. Sehingga kalian bisa merasakan sendiri layaknya angin. Ya, untuk bisa saya Rogo Sukmo itu gampang sekali. Kalian cukup like, komen, dan share. Karena ada beberapa saudara-saudaraku di luar sana, dia sudah like, dia sudah komen, tapi lupa share. Ya, tulis nama kalian, tulis zodiak kalian dan kota dan doa-doa kalian. Ya, jangan capek untuk berdoa. Ya, walaupun kita jarang ibadah, minimal berdoa setiap hari. Sebanyak-banyak mungkinlah kalian berdoa, sehingga kita tidak tahu doa-doa mana saja yang akan diijabah oleh Tuhan nantinya. Ya, jadi kalau untuk saya Rogo Sukmo, itu cukup like, komen, dan share. Gratis. Untuk hasil Rogo Sukmo saya di 1 minggu yang lalu, di sini ada zodiak Cancer yang ada di Batam. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Cancer di Batam. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya. Saya menerawang kehidupannya. Seorang laki-laki berumur 12 tahun. Ya, masih Kelas 5 SD. Yang hidup berdua dengan bapaknya yang tinggal di hutan di pinggir jalan, yang mana rumahnya seperti tenda. Saya penasaran dengan kisah hidup seorang anak yang berumur 12 tahun, Cancer, Batam, yang hidup di pinggir kota, di hutan, dengan bapaknya hanya beralaskan tenda. Saya penasaran siapa yang like, komen, dan share. Dan ternyata yang like, komen, dan share
adalah bapaknya. Bapaknya berumur 35 tahun. Ya, di 7 bulan yang lalu di PHK di pabrik sepatu. Oh, di Batam sana gitu. Ya, karena kecelakaan bekerja, tangan sebelah kirinya patah dan merusak mesin utama dari pabrik tersebut. Akhirnya di PHK. Tapi pada saat itu kondisi sedang patah. Ya Allah. Tidak ada biaya sedikit pun dari perusahaan itu. Pesangon juga nggak ada. Ya, karena dia sudah merusak juga. Ya ampun. Ya, sebulan, 2 bulan tidak masalah. Istri masih merawat dan tinggal di kontrak-kontrakan. Oh, sebelumnya. Ya, setelah di PHK itu. Sebulan, 2 bulan diurus sama istrinya. Istrinya. Dan setelah itu, mulailah istrinya pergi, kabur, meninggalkan anak si Cancer ini dan si suaminya yang sedang patah tangan. Oh, ya ampun. Setelah itu, ternyata 4 bulan tidak bayar kontrakan. Diusir. Ya, setelah diusir, dia coba tidur di musola. 2 hari diusir. Dia hanya berdua dengan anaknya si Cancer yang kelas 5 SD itu. 12 tahun. Tidur di tempat-tempat bangunan kosong, diusir. Di tempat toko-toko depan yang bukanya pagi, diusir. Diusir juga. Karena sering diusir, dia hanya berbekalkan tas gemblok dengan baju-baju anaknya. Akhirnya ada satu tempat yang dikasih tahu anaknya. Jadi jalanan besar. Di samping jalanan besar itu ada tembok tinggi. Ada tembok. Di samping tembok tinggi itu hutan. Anaknya lah si Cancer ini memberitahu, "Pak, ada di samping itu ada hutan, Pak. Kita di situ aja, Pak." Oh, dimarahin orang lagi enggak? Kayaknya enggak, Pak. Dan dia cari tempat tebang, cari tempat buat tidur ya. Tahu zamannya kalian kecil-kecil buat tenda-tendaan, tahu ya? Seperti itu. Yang alasnya pakai karpet atau kardus atau daun-daun, tahu? Ya, yang tiangnya hanya dengan batang pohon-pohon, terus buat rangkaian terus terpal, tahu? Yang hanya cuma buat orang dua nggak bisa bergerak, tahu? Seperti itu. Dan dibuat jalan-jalan setapak. Ya, di situ pagar-pagar tinggi itu, di ujung sebelah situ ada setelah sedikit seperti ini untuk mereka keluar masuk. Di situ mereka aman. Aman, nggak ada yang usir. Tidak ada yang usir. 2 bulan mereka di sana. Ya Allah. Dan kok bisa pakai handphone Kimacan? Ya, harta satu-satunya. Buat dia cari kerja, buat perkembangan zaman ya. Bukan berarti dia orang miskin kok ada handphone, tidak, jangan hilangkan itu. Dia ngecas ya, dia ngecas ke musola. Lari-larian. Baru ke rumah, ke tempat pondok ya. Pondok bagus. Tenda bagus. Ya. Gubuk bagus. Pokoknya seperti itulah. Dibayangkan kita seperti itu ya. Jadi di pembatas dari pagar itu hutan, tapi bukan hutan lebat, apa ya? Hutan jati, pohon jati. Bukan. Jadi semi hutan lah. Semi hutan. Tapi itu lahan kosong. Lahan kosong gitu ya. Itulah mereka 2 bulan. 2 bulan gitu pun. Ya, bapaknya tangannya patah ini. Ya Allah. Jadi bekerja sebisanya mungkin untuk mendapatkan makan untuk anaknya, untuk anak sekolah. Nyucinya di mana? Masaknya di mana? Nyuci ambil air, masuk di situ. Masak di situ. Dan tidurnya tidak layak sekali. Selama 2 bulan. Tingkat yang kesedihannya adalah hujan. Jadi kalau hujan, dia tidak tinggal di sana. Dia keluar cari tempat yang teduh.
Kalau sudah mulai reda, baru balik ke sana lagi. Pasti becek tadi. Ya, dari situlah ternyata bapaknya masukin si cancer ini. Anaknya nggak neko-neko, anaknya tidak pernah mengeluh. Cuman tugas anak itu menjaga bapaknya. Pendapatan bapaknya tidak besar karena mempunyai kekurangan tangan. Ya, tapi masih bisa membekali anaknya untuk jajan 4.000, paling besar 5.000. Dan anaknya sekolah dan bapaknya pun bekerja serabutan. Dari pintu sini ke pintu sini untuk menawarkan jasa bersih-bersih. Untuk melangsung hidupnya dan isi kuota. Isi kuota itu diirit-iritnya. Diirit-iritnya sekali. Dan tidak bisa kalau misalnya subuh itu handphonenya mati, tidak langsung bisa ngecas keluar sana. Harus ada waktunya. Karena numpang sama orang. Numpang betul. Ya, begitulah kehidupan dari si anak yang namanya cancer ini. Anak cancer dan bapaknya ya. Ya, dan akhirnya saya Rego Sukmo. Si cancer saya sedang Rego Sukmo pada saat itu dia masuk di seperti angkot. Ya, seperti dalam angkutan umum. Terus sudah masuk angkutan umum, ditanya oleh keneknya mau kemana? Nggak tahu pak, saya bingung mau kemana. Loh, ada uang nggak? Tidak ada uang pak, ditinggalkan situ, lepaskan. Turun. Disitulah saya bilang, kau mau kemana? Saya tahu Pimacan, saya mau kemana? Ya, mana bapakmu? Saya mencari bapak hilang. Oh iya, ya udah. Kamu carilah bapakmu di ujung sana. Jalan, panggil nama bapakmu, akan ketemu. Bapaknya sedang jatuh di depan berdarah. Dibangun pak, bangun pak. Aku nanti sendirian. Dan bapaknya pun bangun dan mengantarkan ke gubuk itu di lubang kecil itu. Antar. Nah, dari situlah nanti kau akan melihat istana. Rumahmu akan menjadi istana. Ya, akhirnya dia terbangun, dia bergegas kesiangan, langsung berangkat, tidak lupa menceritakan kepada bapaknya kalau dia mimpi semalam. Dia bergegas, bajunya itu bukan warna putih lagi, abu-abu, krem jadi krem. Ya, karena tingkat jemurnya nggak bisa, nyucinya nggak bisa leluasa, sepatunya becek. Ya, dan akhirnya ternyata ada 2 orang laki-laki yang selalu melihat anak ini di jam 12 lewat pasti masuk ke dalam situ. Dia tanya, kamu pernah lihat orang ini? Tidak pernah, tapi kok kalau dia pulang pasti masuk situ. Apakah dia ngelem? Apakah dia ngelem? Ya udah, biarinlah. Ternyata sering diperhatikan, seperti alam semesta itu sudah menunjukkan. Minta tolong, ayo bantu. Setiap lewat situ pasti ada anak SD yang masuk dalam situ. Penasaran lah 2 orang ini, laki-laki, naik mobil. Laki-laki ini lalu, dan akhirnya dia suruh orang untuk melihat, berdiri di depan sana, videoin orang ini kemana, nanti info ke saya. Dan 2 orang ini menyuruh orang untuk memantau anak ini. Takutnya diculik, takutnya disiksa, takutnya dia ngelem, takutnya hal-hal negatif. Dia pengen tahu anak SD bisa keluar masuk dalam situ. Ngapain? Dalam situ hutan. Dan akhirnya dilihat dan di video oleh orang tersebut ya, yang suruhan dari kedua orang masuk tadi. Kan berpakaian lusuh. Masuk juga dia. Dan yang merekam itu menangis. Pas pada saat direkam, ada bapaknya sedang duduk dan sudah nyiapin makanan dan melihat, Pak, langsung direkam itu, Pak, ini ada bapak dan anak. Ini ternyata dalamnya ada tenda, Pak. Mereka hidup di sini, Pak. Ya, direkam sampai habis. Ketakutanlah mereka, takut diusir. Dan tanpa sengaja itu handphone tidak mati.
Akhirnya dia komunikasi terus. Bapak ngapain di sini? Oh maaf Pak, mohon maaf Pak, saya numpang sini ya Pak. Saya nggak ada tempat tinggal Pak. Ini handphone tetap ternyata. Karena si orang itu kaget, bisa ada orang dalam sini yang sedang hidup gitu. Sudah berapa lama Pak? Maaf Pak, saya sudah 2 bulan, saya numpang dulu ya Pak ya. Ya, omongin dan bilang dan bercerita ya. Dan tendanya itu benar-benar rumah-rumahan. Bapak bisa hidup di sini, ya Pak. Saya numpang ya Pak ya, mohon maaf Pak. Sampai saya mendapatkan pekerjaan baru. Bapak yang punya sini, bukan saya yang punya ini. Bapak kok bisa hidup di sini? Akhirnya handphonenya tanpa disengaja dimasukkan di kantong dan berceritalah mereka. Setelah itu sudah bercerita. Wah, ini belum dimatiin dan dikirim ke bosnya itu orang dua itu. Ditelepon, temuin saya sekarang. Suruh anak dan bapak itu temuin saya. Ditemuin. Suruh langsung bawa barang-barangnya bawa rangsel satu-satu dan anaknya masih pakai baju sekolah. Si Cancer itu sambil nangis, takut di penjara. Pak takut Pak, nggak apa-apa. Pokoknya kita nggak maling, jangan takut. Pokoknya kita nggak maling, kita numpang aja di sini. Dan akhirnya bertemulah dengan 2 orang laki-laki itu. Diceritakan semuanya, kenapa semua akhirnya pindah di sini. Dan akhirnya orang 2 itu meneteskan air mata. Pantasan saya selalu lihat anak bapak ini masuk di lubang rongga-rongga dari pagar ini Pak. Alhamdulillah Tuhan baik sekali mempertemukan orang-orang baik dengan si Cancer dan bapaknya. Akhirnya 2 orang ini ternyata bos rumah makan. Bos rumah makan. Ya. Akhirnya Cancer dan bapaknya saat ini dikontrakan rumah 1 tahun ke depan tanpa bayar. Alhamdulillah. Dan tanya, Bapak mau kerja tempat saya atau Bapak saya mau kerjakan tempat yang lain? Saya kerja mengabdi dengan Bapak saja. Saya sudah senang, saya sudah tempat yang bisa layak untuk anak saya tidur, istirahat, terus belajar Pak. Betapa si Cancernya bahagianya megang kaki bapak yang 2 tadi itu untuk terima kasih. Kamu kenapa nangis? Saya takut kalau takut bapak saya di penjara. Tidak penjara, kamu ditempatkan yang layak di sini. Dan setelah si Cancer mendapatkan tempat tinggal yang layak, kasur, kipas angin dan tempat yang layak dikontrakan, barulah si Cancer bercerita. Pantesan Pak, pas kemarin itu saya mimpi Ki-macan Pak, tapi lupa karena kakak apa sih itu kesiangan. Walah nak, iya dah, kita mengabdi dengan orang yang pernah baik sama kita, sudah itu aja ya. Terus bapak si Cancer bilang, tapi saya kekurangan ini Pak, tangan saya tidak stabil. Tidak masalah, tapi saya akan berusaha sebaik mungkin. Amin. Dan akhirnya sekarang si Cancer bantuin bapaknya di tempat warung rumah makan itu, dan bapaknya pun satu kerjaan dengan si Cancer. Si Cancer tidak disuruh bekerja, tapi si Cancer mau membantu karena berterima kasih mengabdi. Ya ampun, Awalnya saya ragu untuk menceritakan ini sampai atau tidak ke titik permasalahan. Sedih banget ya. Masya Allah, saya lihatnya juga itu benar rumah-rumahan itu. Rumah-rumahan yang dibuat oleh anak-anak kecil. Itulah. Ya. Ternyata masih ada di daerah Batam seperti itu, orang yang menderita kondisinya seperti itu. Ya mudah-mudahan untuk saudara-saudaraku mau di daerah Batam ataupun dimanapun, bantulah mereka. Bantu mereka untuk mendapatkan hal yang baik lagi. Amin. Tidak ada karma di sini. Betul, ada ya Ki. Fear kecelakaan pekerjaan. Betul. Jadi pelajaran kita dapat dari si Cancer, anak SD berusia 12 tahun ya. Kalau kalian sedang di titik terendahnya seperti bapaknya si Cancer ini, semangat ya. Ingat,
Tidak ada yang abadi di dunia ini, termasuk permasalahan. Akan ada jalan solusinya, akan ada jalan keluarnya, akan ada dipertemukan dengan orang-orang baik untuk membantu kalian nantinya. Amin ya Allah. Gitu ya Ki ya. Sebuah cerita Rogo Sukmo ini untuk adik Cancer ya. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Lega hati akhirnya sekarang bisa mendapatkan tempat berteduh, tidur yang nyaman ya Leo. Dan juga bapaknya sudah dapat pekerjaan, sudah dapat penghasilan. Apa yang terjadi, si anak yang 12 tahun sudah digembleng sedemikian. Semoga nanti kedepannya dewasanya menjadi anak yang berbakti, yang bisa membalas kebaikan-kebaikan dari orang yang sudah baik dan juga dari bapaknya ya. Semoga nanti kedepannya menjadi anak yang hebat, anak yang sukses ya Leo. Terus sayangi bapakmu, Mas Jabir doakan. Biasanya anak-anak seperti ini anak-anak hebat nantinya pas pada saat dewasa dia orang-orang sukses. Karena Tuhan udah menggemblengnya dari kecilnya. Jauhkan dari hal-hal yang negatif ya Leo. Tidak boleh dendam. Jangan sampai nanti ke depannya kamu malah membenci Tuhan. Tidak boleh membenci Tuhan. Terus pupuk untuk rasa cinta kepada Tuhan ya. Karena keajaiban yang kamu dapatkan ini pun juga tidak lepas dari caranya Tuhan yang Maha Esa untuk mengangkat derajatmu ya. Jadi teruslah belajarnya, teruslah untuk doa-doa dan ibadahnya ya Leo. Sedih aja. Baik, nanti setelah ini Mas Jawir menginginkan Ki Macan melihat lebih lanjut ya untuk tanggal lahir ini yang akan banyak duit di pertengahan bulan Januari 2024. Ya Allah. Semangat. Ya. Anaknya nggak neko-neko, anaknya nggak banyak-banyak ngeluh, anaknya nggak banyak permintaan karena dia sadar diri. Walaupun diledek-ledekin di sekolahan, bajunya kayak pengelap, kain lap, dibully di sekolahan, dia tahan saja. Tahan ya Leo. Mental kuat. Mantap nih ya. Ya, sebelum saya melanjutkan penerawangan saya ke depannya, ya, saya akan mengajak saudara-saudaraku di luar sana yang sudah mempunyai botol minum kesehatan infus biokristal, dijaga dengan baik. Tidak semua orang bisa memiliki ini, ya. Kalian yang sudah memiliki ini dijaga, diisi dengan doa. Karena botol minum kesehatan ini mampu mengobati penyakit medis dan non medis. Karena ada kandungan dari batu kristal yang akan menetralkan medan energi dalam tubuh kalian. Betul sekali. Ini ya, batu kristal bukan sembarang batu kristal yang dimana ada saudara tak terlihat yang diisikan ke Ki Macan. Makanya Ki Macan membutuhkan untuk syaratnya lengkap dan tanggal lahir. Ya, doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Parfum Sanjagat nipun. Ya, parfum Sanjagat saya ingin menggunakan yang warna kuning. Kuning kekayaan samudra itu simbol kekayaan samudra kira ya. Parfum Sanjagat ini juga bagus untuk kalian gunakan bekerja aktivitas sehari-hari karena selain wangi yang kalian dapat, kelebihan dari parfum Sanjagat bisa membersihkan energi negatif dalam tubuh kalian, ya, membersihkannya dan juga membuka aura positif dalam tubuh kalian. Alhamdulillah. Doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai saya yo kelantri caka yo jo lali disemprot pisan je. Iki kinyis ini pun Mas Jawir ini face mist satu-satunya face mist muka yang ada tetesan mustika nipun Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul kira ya. Rahasia kecantikan putri-putri zaman dahulu, rahasia aura terpancar zaman dahulu ya iki ya. Doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dipakai cowok kinyis-kinyis, gonjreng-gonjreng ya. Tanggal lahir? Tanggal lahir ini yang akan banyak duit di pertengahan bulan Januari 2024. Iya.
Bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk menerawang membuka tabir misteri untuk tanggal lahir yang akan banyak duit di bulan Januari 2020. 2024, tepatnya di pertengahan bulan Januari. Apapun hasil dari penerawangan saya di sini, kalau dia positif, buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Amin. Tapi kalau negatif, buatlah waspada dan hati-hati jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya, untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya. Dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan kesuksesan. Semangat menunjukkan kesuksesan. Rek, ojo lemes-lemesan. Yo. ya. Kembali saya akan mengkolaborasikan kartu oracle saya dan kartu tarot saya untuk menerobos dimensi portal bulan Januari. Ada berapa tanggal lahir yang akan banyak duit di bulan Januari, tepatnya di pertengahan bulan Januari. Kira banyak duit kira. Alhamdulillah. Wow. Ya. Seorang wanita yang sedang menatap matahari. Artinya angka yang keluar dari kartu tarot ini adalah 8. Saya pastikan 8 tanggal lahir ini mereka mempunyai pesona besar sehingga duitnya banyak di pertengahan bulan Januari. 8 tanggal lahir sing akeh duit kira. Yo. Kita lihat tanggal lahir berapa saja yang mempunyai duit banyak di bulan Januari. Pada di pertengahan Januari 2024. Tanggal lahir 31. 31. Tanggal lahir 30. 30. Oh, kepala 3 kira. 31, 30. Tanggal lahir 10. 10. Tanggal lahir 27. 27. Tanggal lahir 11. 11. Kurang 3. Tanggal lahir 24. Kurang 2. 24. Tanggal lahir 17. 17 kurang 1. Tanggal lahir 12. Terakhir 12. Ya, 8 tanggal lahir tersebut ya. Saya prediksi mereka akan banyak duit di bulan Januari. Tepatnya di pertengahan Januari. Dari pertengahan Januari sudah banyak rezeki-rezeki datang menghampirinya. Alhamdulillah. Ya, banyak sekali keberuntungan yang didapat tanggal lahir ini, sehingga mereka akan banjir rezeki dan duitnya belebar-belebar. Belebar. Alhamdulillah. Kita lihat dulu elemen yang mengelilingi mereka. Ya. Elemen air masih berkandungan dengan elemen air, yang mana kalau elemen air ini ada kaitannya dengan rezeki. Ya, mereka 8 tanggal lahir ini bukan leye-leye. Mereka pekerja keras. Mereka tidak pernah mengeluh. Mereka juga pantang menyerah, optimis, berpikiran positif, sehingga mereka berhak di pertengahan bulan Januari ini menjadi label banyak duit. Duit itu datang karena kerja keras kalian. Betul. Karena optimis kalian. Tidak ada yang namanya laya-laya uang datang. Ada laya-laya uang datang pada saat kematian. Itu ada uang datang yang datang sendiri. Tapi pada saat kematian, Pada saat itu sumbangan ya terjadi ya. Tapi di sini 8 tanggal lahir ini ya, kerja kerasnya selama ini akan membuahkan hasil di bulan Januari, sehingga mereka berhak mendapatkan gelar
banyak duit. Ngoten ya. Terus kemudian kalau kalian bilang leleh karena sudah banyak uang deposito, kan kalian sebelum mendeposito kan pasti ada perjuangannya. Itu nggak leleh-lelehnya itu. Ya, Ki, ya. Apa mana Ki? Ya. Ya. Di sini ada danau yang tenang, hasil dari usaha. Jadi kalian banyak duit, hasil dari usahamu selama Oh ini. iya, usahanya rame. Yang usaha yang kalian mempunyai rencana-rencana apa namanya, planning ke depan seperti apa, akhirnya Januari terwujud. Ngoten iki ya, alhamdulillah. Melalui usaha. Ya. Pohon dan akar. Inilah kenapa kalian banyak uang di bulan Januari ini, karena dalam bekerja kalian tidak pernah hitung-hitung, tidak pernah yang namanya saya kerja ini, saya kerja ini, tidak ikhlas. Jadi banyak sekali yang kalian dapat, hasil yang kalian dapat di bulan Januari nanti, hasil dari pekerjaan kalian. Itulah ya, pekerjaan kalian itu harus kalian kerjakan dengan ikhlas loh, Rek. Kalau kalian sudah ikhlas, pasti hasilnya itu pasti akan ada aja kebaikan. Betul. Ojo ngrutu, ojo ngeluh, udah ini, udah itu, ngono aja ya. Ikhlas ya, Rek ya. Apa lagi? Ya, fokus. Ya, ini yang untuk kalian yang bekerja freelance. Kenapa di bulan Januari ini, kalau kalian punya tanggal lahir kalian di Januari ini kalian mendapatkan duit banyak ya, karena banyak sekali job-job yang kalian dapat. Ini yang freelance banyak sekali job gitu ya, berdatangan alhamdulillah ya. Wow, rezeki dari pasangan, rezeki dari pacar, rezeki dari gebetan, sehingga kalian banyak duit di bulan Januari. Pasangan, pacar, gebetan, ngoten ya Ki ya. Waduh, makanya gambarilah berduaan ini. Wow, cahaya Tuhan. Artinya cahaya Tuhan ini banyak sekali orang-orang peduli, sayang, care kepada kalian, sehingga mereka dengan senang hati mentransferkan uang ke rekening kalian. Ya Ki, tiba-tiba ada aja ya. Waduh, berarti mempunyai orang-orang terdekat yang mempunyai niat baik. Ya, sekedar baik aja belum tentu ditransfer, tapi kalau sudah punya niat pasti ditransfer. Betul. Ya, generasi ini artinya ya, kesimpulan dari 8 tanggal lahir ini, kenapa mereka mempunyai label banyak uang ya, itu tadi. Mereka sayang dengan keluarga, mereka cinta dengan pasangan, anak, dan orang-orang terdekat. Rasa sayang kepada orang-orang itu besar sekali, karena mereka berhak mendapatkan banyak uang, karena hatinya terbuka. Setelah hati terbuka, barulah rezeki itu masuk ke dalam hatinya, sehingga berkat banyak yang didapat oleh 8 tanggal lahir ini. Tidak semua orang bisa mendapatkan berkat seperti ini ya. Kalian harus membuka hati, itu seperti bunga ya. Apabila hati kalian sudah terbuka seperti ini, berkat-berkat pun akan gampang masuk untuk kalian dapatkan. Jadi untuk 8 tanggal lahir ya, kenapa kalian banyak duit itu tadi ya, karena kerja keras kalian, karena kalian optimis, karena kalian orangnya jujur, percaya diri, dan juga kalian bertanggung jawab atas kerjaan kalian. Penting itu. Ya, tidak pernah mengeluh. Benar Itulah sekali. Tidak perlu saya panjang lebarkan lagi. Kenapa 8 tanggal lahir itu berhak mendapat banyak duit, bukan jatuh dari langit, tapi hasil kerja kerasnya. Jadi untuk orang-orang yang lainnya jangan iri, karena kalian tahunya dia banyak uang di bulan Januari. Kalian tidak melihat kerja kerasnya, banting tulangnya seperti apa. Ya. Jadi pada saat kalian mendapatkan banyak uang di bulan Januari nanti, disimpan ya. Ditabung. Belilah kebutuhan, bukan keinginan. Bukan. Ya, karena pada saat rezeki tidak ngalir dengan baik, kalian punya tabungan yang akan membantumu tanpa kalian capek-capek untuk meminjam sana sini. Betul sekali. Ya, itu fungsinya. Tuhan memberikan rezeki, harus kita manfaatkan dengan baik, bukan bagaimana cara menghabiskannya dengan baik. Tuh, dengerin.
Ya Ki ya, rezeki yang didatangkan dari Tuhan itu kita gunakan untuk kita manfaatkan sebaik mungkin. Salah satunya ya ditabung, tidak dengan menghabiskan. Ya, Ki, ya. Walaupun ekspektasi mengatakan uang bukan segalanya, tapi realita mengatakan segalanya butuh uang. Nah, dari segalanya butuh uang ini tadi, kalau kalian tidak menyimpan uang dengan baik, nanti di saat kalian tidak punya uang, bagaimana kalian bisa menyukupi kebutuhan kalian? Karena tidak semua orang itu mau direpotkan. Yang ada nanti kalian diomongin. Ya, gitu. Biasanya orang-orang yang mengatakan uang itu bukan segalanya, itu orang yang lahir dari brojol sampai dewasa tidak pernah hidup susah. Oh, yang turun-menurun kaya. Duit gampang, ngoten ya Ki ya. Tapi kalau misalnya seperti kita, yang berjuang untuk mendapatkannya, itu tadi pasti akan menghargai. Segalanya itu memang perlu uang, ngoten ya Ki ya. Jadi kita wajib menghargai uang agar kita itu tidak foya-foya, agar kita itu tidak membeli sesuatu keinginan. Ngoten ya Ki ya, apalagi gengsi-gengsian. Nggak usah gengsi-gengsian, zaman sekarang ngebuat apa gengsi-gengsi. Ya Ki ya, kita didik generasi muda. Kalau yang udah punya anak itu didik dengan baik mentalnya, generasi muda anak-anaknya itu dengan menghargai uang ya. Kalau seandainya anak-anak muda dikit-dikit mengeluh dikit, tampar, tabok ngono ya. Tapi sekarang kok anak-anak juga pada ngelunja. Ada aja anak yang lamporin ke orang tua karena orang tua kasar. Itu didikan supaya kamu nanti itu bisa menjadi orang. Kalau dididik sama orang tua dengan kasar, jangan jadi mental-mental generasi yang mentalku tersakiti, hatiku tersakiti. Oh, Joko yang ngono ki lemah. Didiklah anak sesuai sesuai kemampuan kita nih. Betul. Karena anak bisa berhasil di masa mudanya nanti karena hasil didikan kita. Betul. Ya, anak-anak yang masih kecil zaman sekarang, ya, kalau jatuh, waduh, ditimang-timang. Kalau zamannya saya, kalau jatuh bangun sendiri. Betul. Nggak ada yang mau empok-empok. Nah, jadi pada saat saya dewasa, saya jatuh, saya sudah terbiasa untuk bangun sendiri tanpa mengharapkan orang-orang yang membantu saya. Betul. Nah, apalagi Mas Jawir ya, kowe mangan ya, ning kono mek ana nasi sama sambel, kowe gak mangan yo mati. Ana iku cah cilik yo mangan-mangan iku daripada kowe mati. Oh no, lah anak sekarang kan enggak suwibuk ibuke. Padahal masih ada tempe suwibu. Aduh, anakku nggak bisa makan kalau nggak pakai ayam, nggak pakai ikan salmon. Astaga, duitmu saya online, duitmu seorang no. Gimana aku ngatain kono iwak salmon? Tuh kono iwak lemuru, iwak lemuru wis happy bagi aku dulu zaman dulu. Sama dia Ki ya. Alhamdulillah, mohon maaf jadi curhat Mas Jawir. Ini tadi untuk tanggal lahir yang akan banyak duit di pertengahan bulan Januari 2024. Tadi Ki Macan pun juga udah menjelaskan untuk optimisnya, untuk semangatnya, kerja kerasnya, ngoten ya Ki ya. Jadi tidak perlu dilihat untuk sifat karakternya nggih. Waduh, kalau begitu ini Mas Jawir perlu mengingatkan kembali kakak-kakak kalau menginginkan medianya Ki Macan untuk Garam Mahacakra kira ya. Garam Mahacakra ini digunakan untuk mendetok ya, untuk menyerap energi-energi negatif yang berada di dalam tubuh. Energi negatif medis dan non medis. Ini Garam Mahacakra ya. Ini sangat ampuh. Nanti Ki Macan melengkapinya itu dengan ritual lebih karena akan ada mohon maaf ada apa niku? Dupa kerucut, melatinya. Ya, dupa kerucut, melati dan juga daun sirih. Daun sirih kering dan juga daun melatinya juga ya Ki. Bunga melati kering yang dimana diritualkan secara khusus oleh Ki Macan agar bisa membantu mendetok, menyerap energi-energi negatif sehingga menjadikan orang pemakainya ini pun jadi sehat. Penyakit medis dan non medis. Untuk lebih lengkapnya nanti lihaten atau enggak tanyakan pada admin 1 dan admin 2 karena Garam Mahacakra ini harus lolos seleksi pemiliknya. Jadi cukup WA admin 1 dan admin 2. Nanti lihatin di akhir video nomor handphonenya, nomor teleponnya apa. Ya Ki ya. Betul. Dan untuk di admin 3 itu hanya media-media
tertentu saja yang bisa dibantu. Sama seperti di online shop, di toko kuning Shopee, carian nama tokonya Pintu Misteri, namun garam Maha Cakra nggak ada di sana ya. Untuk di Shopee itu hanya ada dupa semesta, parfum energi bulan purnama, gelang magnet jodoh, itu ada di sana. Gelang keharmonisan pun juga ada. Baik, ngoten nggih, kalau sudah ini saatnya Mas Jair mengingatkan untuk kakak-kakak semua para penonton Ibu Pintu Misteri, jangan lupa wajib dan harus kita doakan selalu untuk negara tercinta kita, negara Indonesia, NKRI, harga mati. Baik, gimana ada kata bijak hari ini? Ya. Kata bijak teruntuk kamu hari ini. Simaklah kata bijak ini. Mimpi akan menjadi kenyataan. Asalkan bisa mewujudkannya dengan benar. Ngoten ya Ki, ya mimpi akan menjadi kenyataan asalkan bisa mewujudkannya dengan benar. Ya aja mimpi-mimpi tok harus bisa meraihnya. Ya, jangan angan-angan saja, jangan kebanyakan planning tapi tidak ada aksi. Take action. Ya. Ngoten nggih, matur nuwun. Sami-sami. Saya Mas Jair Dan saya Kim Acan serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Hasil Rogo Sukmo saya ada zodiak Virgo Virgo. yang ada di Madiun. Seorang wanita berumur 32 tahun yang ditinggal oleh suaminya, pekerjaannya hancur.